Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sidik Mahdi dengan NIM 23090150245. Kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan BLUD Puskesmas. Adapun yang eh, akan saya bacakan itu dari pendahuluan, tinjau pustaka, dan metode penelitian. Pertama, bab 1 pendahuluan. Itu latar belakang. Yang dimana dalam beberapa tahun terakhir, isu efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah menjadi perhatian yang semakin besar, yang mana pemerintah menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang akuntabel agar setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Hal ini sangat relevan pada sektor kesehatan, yang dimana puskesmas berperan sebagai fasilitas layanan primer yang melayani kebutuhan kesehatan masyarakat secara langsung. Di sini untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Puskesmas diberi opsi yang menerapkan pengelolaan keuangan yang disebut BLUD, yang dimana BLUD itu memberikan fleksibel lebih besar dalam menggunakan pendapatan, mempercepat pengadaan, serta memungkinkan sisa anggaran digunakan kembali. Namun, pada praktiknya tidak semua puskesmas yang sudah berstatus BLUD mampu memaksimalkan fleksibilitas tersebut. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara target dan realisasi, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Karena itu, diperlukan evaluasi yang jelas dan terukur mengenai bagaimana anggaran tersebut dikelola. Adapun instrumen yang digunakan itu laporan realisasi anggaran, di mana untuk melihat apakah penggunaan anggaran sudah berjalan efektif dalam mencapai target, serta efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan yang sudah berstatus BLUT sebagai dasar perbaikan tata kelola anggaran dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Itu Nah, tadi tuh ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa ada beberapa puskesmas yang belum bisa mengoptimalkan secara efektif dan efisien anggaran yang digunakan. Jadi, sini ada permasalahan masalahnya yaitu apakah penggunaan anggaran di puskesmas BLUD sudah efektif, dan dua, apakah penggunaan anggaran di puskesmas BLUD sudah efisien. Adapun yang tujuannya yaitu mengetahui tingkat efektivitas kinerja keuangan di BLUD puskesmas dan mengetahui tingkat efisiensi kinerja keuangan BLD Puskesmas. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Ini penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan literatur terkait pengelolaan keuangan BLUT dan kinerja sektor publik. Selanjutnya, manfaat praktis, yang dimana bagi puskesmas itu penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi anggaran. Bagi pemerintah daerah, hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pembinaan dan penyusunan dan pengawasan kebijakan BLUT. Dan terakhir itu bagi masyarakat, di mana penelitian ini diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas layanan kesehatan. Selanjutnya, itu bab 2 tinjauan pustaka. Nah, di mana sini ada pertama itu puskesmas. Di sini puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjalankan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan secara konferensif. Sementara BLUD itu m- di sini untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk penggunaan langsung pendapatan dan percepatan pengadaan. Selanjutnya itu kinerja keuangan, yang dimana kinerja keuangan merupakan hasil atau pencapaian program yang dikaitkan dengan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, mana berdasarkan sejauh mana program dapat mencapai hasil dengan memanfaatkan anggaran tersebut. Eh, Keempat itu laporan realisasi anggaran. Di sini itu di mana laporan yang membandingkan anggaran dengan realisasinya untuk menilai bagaimana anggaran digunakan oleh pemerintah.
Itu teori efisiensi, di mana efisiensi adalah ukuran yang menunjukkan optimalisasi hubungan antara input dan output. Efisiensi menggambarkan kemampuan entitas dalam penggunaan sumber daya secara hemat untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelayanan publik. Next, efektivitas, yaitu menilai sejauh mana penggunaan anggaran berdampak pada peningkatan kualitas layanan kesehatan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan Bluet dalam mencapai tujuan pelayanan publik. Ini itu ya, di sini ada kerangka pikir yang dimana eh, melalui analisis LRA, yang dimana LRA itu menyediakan informasi mengenai perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan maupun belanja. Dari itu kita melakukan perhitungan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi, sehingga kita bisa menilai sejauh mana puskesmas mampu mencapai target pendapatan serta menggunakan sumber daya tersebut secara optimal. Nah, hasil analisis dari kedua rasio tersebut itu menjadi dasar untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran puskesmas Blut dan memberikan gambaran mengenai kualitas kerja keuangannya. Selanjutnya itu bab 3 itu metode penelitian. Sini adapun jenis penelitiannya itu adalah kuantitatif deskripsif. Ini pendekatan ini digunakan karena data yang analisis berupa angka, yaitu dari laporan realisasi anggarannya, dan melalui analisis rasio, penelitian ini berusaha menggambarkan kondisi nyata, efektivitas, dan efisiensi penggunaan anggaran. Adapun sumber datanya itu dari dokumen keuangan resmi berupa laporan realisasi anggaran dari Puskesmas BULUD tahun 2023 sampai 2005, serta menggunakan juga literatur pendukung seperti peraturan pemerintah, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan. Data ini diperoleh melalui situs resmi pemerintah dan hasil publikasi penelitian sebelumnya. Next, itu metode analisis data, di mana di sini dari rasio efektivitas. Rasio efektivitas adalah alat ukur yang menunjukkan seberapa baik suatu program mencapai target ditetapkan. Efektivitas diukur dengan membandingkan secara langsung antara hasil nyata dan hasil yang direncanakan. Adapun rumusnya itu relasi pendapatan dibagi target target pendapatan dikali 100%. Dan kriterianya yang di sini sangat efektif, di atas 100%. Efektif itu 100%, cukup efektif 90 sampai 99%, kurang efektif 75 sampai 89%, dan tidak efektif di bawah 75%. Next, next itu rasio efisiensi, di mana mengukur seberapa hemat biaya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Pun rumusnya itu biaya perolehan pendapatan dibagi dengan realisasi pendapatan dikali 100%. Apun kriterianya yang dimana tidak efisien yaitu di atas 100%, kurang efisien 90 sampai 100%, cukup efisien 80 sampai 90%, efisien 60 sampai 80, sangat efisien di bawah 60. Jadi mungkin itu saja. Selanjutnya kita di next di sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Baik, saya persilakan kepada Ahmad Rival. Baik, jadi saya ingin bertanya mengenai kan efisiensi tinggi ini sering diasosiasikan dengan biaya kecil. Tapi di sektor kesehatan ini biaya terlalu kecil itu bisa menurunkan mutu layanan. Nah, gimana peneliti menghindari salah tafsir dalam analisis efisiensi?
Baik, itu saja pertanyaan saya. Jadi mungkin next ke Asya Asyara. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi saya mau bertanya mungkin untuk hasil penelitiannya. Semisal hasil penelitiannya itu menunjukkan realisasi pendapatan itu lebih besar dari target. Apakah otomatis dianggap sangat efektif? Terus bagaimana menjelaskan fenomena over target tetapi kualitas layanan malah menurun? Terima kasih. Mungkin itu saya jawab pertanyaanku. Jadi baik, mungkin pertama-tama saya jawab dulu ke pertanyaan dari Ahmad Rivaldi, yang di mana efisiensi itu tidak dapat dikatakan semata-mata sebagai upaya menekankan biaya serendah mungkin, yang mana karena adanya penurunan biaya yang berlebihan itu berpotensi mengganggu kualitas layanan seperti keterbatasan obat, kurangnya bahan medis, atau tidak terpenuhnya standar pelayanan. Nah, untuk menghindari kesalahan tersebut, harus dipahami di mana efisiensi itu sebagai penggunaan sumber daya secara optimal, yang dimana memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan kontribusi langsung terhadap kualitas pelayanan. Dengan demikian, itu analisis efisiensi harus selalu dipadukan dengan indikator efektivitas dan kualitas layanan, sehingga penilaiannya itu tidak hanya berfokus pada besarnya biaya, tetapi juga pada kemampuan puskesmas dalam mempertahankan kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, entitas kesehatan dapat dikatakan efisien apabila biaya yang dikeluarkan sudah semestinya proporsional, terkontrol, dan tetap mampu menjamin terpenuhinya standar pelayanan. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke penanya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi dapat saya simpulkan kalau entitas kesehatan itu bisa dikatakan efisien apabila biaya yang dikeluarkan proporsional, terkontrol, dan tetap mampu menjamin terpenuhnya standar pelayanan kesehatan. Baik, saja terima kasih. Hmm. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Asyara yang dimana jika realisasi pendapatannya itu lebih besar dari target, apakah otomatis dianggap efektif dan bagaimana menjelaskan fenomena tersebut ketika kualitas layanannya menurun, dimana eh, realisasi pendapatan yang melebihi target itu memang secara angka terlihat sangat efektif, tetapi itu tidak otomatis mencerminkan bahwa kualitas lainnya meningkat. Dimana itu pertama bisa jadi targetnya terlalu rendah sehingga eh, over targetnya itu tidak mencerminkan kinerja yang baik. Kedua, peningkatan pendapatannya itu bisa terjadi karena jumlah pasiennya meningkat, bukan karena layanannya yang meningkat. Ketiga, puskesmas itu bisa terlalu fokus pada layanan yang menghasilkan pendapatan, sehingga kegiatan edukasi dan pencegahan penyakitnya dan kualitas layanannya itu menurun. Jadi, over target pendapatan itu harus dianalisis bersamaan dengan indikator mutu layanan, karena bukan hanya angka, apalagi tujuan dari puskesmas itu bukan mengejar pendapatan, tetapi menjaga kesehatan masyarakat. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke penanya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jadi saya bisa simpulkan kalau ada over target itu harus dianalisis dengan indikator mutu layanannya. Jadi bukan hanya di angka finansialnya, karena kan memang dari awal tujuan puskesmas itu untuk bukan mengajar pendapatan, tapi untuk menjaga kesehatan masyarakat di sekitar. Mungkin itu saya jawaban ke saya. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.